Selamat datang di Breakdown Film Universe. Akhirnya episode terakhir dari series Falcon and the Winter Soldier telah rilis dan ini berarti menandakan bahwa series dari MCU ini sudah selesai. Banyak hal menarik di episode terakhir ini selain disuguhkan dengan adegan perang melawan Flag Smasher, namun juga kita akan disuguhkan dengan ikatan dan emosi yang disuguhkan di episode kali ini. Dan di video kali ini kami akan merecap alur cerita episode ke-6 atau episode final dari series ini. Sekali lagi kami berterima kasih telah menjadi bagian dari kami yang telah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari kami. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Inilah alur cerita Falcon and the Winter Soldier episode ke-6. Cerita melanjutkan setelah kejadian kemarin di episode 5, yaitu John Walker yang dicabut jabatannya sebagai Kapten Amerika dan dia nekat membuat perisainya sendiri serta akan beraksi sendirian. Lalu para anggota Flag Smasher yang akan melakukan tindakan terorisme dengan membunuh para petinggi GRC karena GRC, organisasi pemulangan warga, berniat akan memulangkan seluruh pengungsi yang berjumlah 2 juta orang ke negaranya masing-masing. Sehingga itu memicu kemarahan organisasi Flag Smasher dan mereka berniat untuk menghentikan rencana itu dengan menyergap kantor GRC yang dimana para petinggi GRC sedang melakukan rapat dan anggota Flag Smasher akan membunuh mereka. Dan Sam yang bersiap untuk menghentikan itu semua dengan menggunakan kostum baru, nama baru sebagai Kapten Amerika berkulit hitam. Tentu dibantu dengan temannya yaitu Bucky Barnes atau White Wolf. Terlihat anggota Flag Smasher yang berhasil membuat kantor GRC berada dalam kepanikan. Rencana Flag Smasher sendiri adalah untuk membunuh para anggota Dewan GRC sehingga para polisi pun berjaga-jaga di luar. Lalu terlihat Bucky yang akan mendatangi TKP dan akan menghentikan Karli. Ternyata di sana juga datang Sharon yang sebelumnya berada di Madripoor untuk membantu mereka. Wah, ini ada apa ya? Tiba-tiba aja Sharon bergabung. Ini sangat mencurigakan. Lalu salah satu anggota Flag Smasher yang menyamar di dalam mengeluarkan gas beracun yang membuat orang-orang panik. Kemudian pahlawan kita sang Kapten Amerika pun datang dengan kostum barunya yang berteknologi canggih. Sam menghajar salah satu anggota Flag Smasher itu dan menyadari bahwa Karli dan para anggotanya tidak berada di dalam sana. Ternyata Karli ingin para dewan GRC keluar dari kantor dan membunuhnya di luar. Akhirnya Sam pun menyuruh tim evakuasi untuk mengamankan para dewan, di mana evakuasi pun dimulai dengan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dan 2 melalui jalur darat yaitu menggunakan mobil, dan kelompok 3 melalui jalur udara yaitu menggunakan helikopter. Namun tiba-tiba saja Sam dihajar oleh Batroc yang sebelumnya bekerja sama dengan Flag Smasher, dan pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Bucky dan Sharon mengurus proses evakuasi Dewan GRC di bawah, dan Bucky menyadari ada salah satu anggota Flag Smasher yang menyamar menjadi tim SWAT, sehingga Bucky menugaskan Sharon untuk mengurusnya. Ketika Bucky sedang sibuk akan mengamankan para dewan, tiba-tiba saja dia mendapatkan telepon dari Karli. Karli lalu mengatakan, apakah Bucky tidak lelah berjuang untuk tempat yang salah? Dan Karli juga mengatakan bahwa ia tidak peduli jika ia mati ataupun hidup, yang terpenting ia telah memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan dirinya sendiri. Lalu Bucky pun menasihati kepada Karli bahwa sebelumnya Bucky juga pernah melakukan hal yang sama seperti Karli, dan itu tidak berhasil. Bucky sempat gagal 2 kali, dan Bucky meyakinkan kepada Karli bahwa tindakannya yang membenarkan kematian itu hanya akan membuat dia menyesal di masa depan. Tindakannya akan terus menghantui dirinya karena sudah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi ternyata yang dilakukan Karli untuk menelepon Bucky itu hanyalah sebuah gimmick, di mana Karli mencoba mengulur waktu agar Bucky tidak menjaga para dewan yang sedang dievakuasi. Karena pada saat itu juga anak buah Karli berhasil mensabotase helikopter dan mobil yang membawa para dewan dan menyandra mereka. Ini menandakan rencana Flag Smasher berhasil. Mereka menculik para dewan untuk dieksekusi dan dibunuh oleh Karli. Lalu Bucky pun mengejar mobil yang sudah dibajak itu menggunakan moge, motor gede. Keren banget guys Bucky di sini. Di sisi lain, pertarungan Sam dan Batroc masih terjadi. Sam terlihat kewalahan, namun Sam pergi begitu saja karena ada yang lebih penting, yaitu menyelamatkan Sandra yang berada di helikopter.
Akhirnya Sam pun mengejar helikopter itu. Di sisi lain, Carly yang merupakan otak dari rencana briliannya ini bersama temannya yang juga pengguna serum Super Soldier sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa Sandra. Teman-teman Carly awalnya sempat meragukan rencana Carly untuk membunuh para anggota dewan. Karena itu dinilai sangat berlebihan. Namun Carly beranggapan bahwa tidak ada jalan lain lagi. Dan dia tidak peduli jika mereka mati ataupun hidup. Tanpa mereka pun gerakan yang dilakukan oleh Flag Smasher akan terus berkembang dan sudah sangat kuat. Carly menginginkan dunia yang mempunyai satu bangsa dan satu dunia. Akhirnya mobil yang membawa Sandra itu pun datang. Namun jagoan kita yaitu Bucky berhasil mengejar mobil itu dan akhirnya pertarungan pun tak terelakkan. Bucky tampaknya kewalahan karena melawan 3 pengguna Super Soldier. Di saat Bucky terdesak, Carly pun mulai membakar mobil yang berisi Sandra. Waduh, gak bingung gimana tuh Bucky. Di sisi lain harus melawan Flag Smasher. Namun dia juga harus menyelamatkan Sandra. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja John Walker datang dengan motivasi ingin membalaskan dendam temannya yaitu Lemar Hoskin. Ia pun membantu Bucky dengan melawan Carly dan teman-temannya. Akhirnya, mobil satu pun berhasil diselamatkan oleh Bucky berkat John Walker. John Walker mengalihkan perhatian para Flag Smasher sehingga memudahkan Bucky untuk menyelamatkan para Sandra. Tinggal mobil satunya lagi. Namun Flag Smasher tidak menyerah, mereka terus memojokkan Bucky dan Walker sampai mereka berhasil membuat mobil yang berisi Sandra satunya lagi akan terjatuh dari ketinggian. Di sisi lain, Sam dengan susah payah pun berhasil menyelamatkan Sandra yang berada di helikopter dengan aksinya yang memukau. Scene ini keren banget sih. Kalian harus menonton episode lengkapnya. Dan Sam pun akhirnya membantu Bucky dan John Walker untuk mengalahkan Flag Smasher dan menyelamatkan mobil yang berisi Sandra. Mobil yang berisi Sandra sedikit lagi akan terjatuh dari ketinggian. Awalnya Walker sempat bisa menahan mobil itu. Namun ketika John Walker menahan mobil itu, ia pun diganggu oleh anggota Flag Smasher. Sedangkan Bucky tidak bisa membantu karena ia posisinya berada di bawah. Sumpah sih. Di episode kali ini kita juga akan dibuat respect oleh John Walker yang awalnya kita membenci John Walker, namun karena John Walker di sini mementingkan orang-orang, maka hati kita akan tersentuh. Di sini John Walker keren banget. Ketika mobil itu akan terjatuh dan menewaskan Sandra, Sam pun datang dan mencegah mobil itu terjatuh dengan teknologi canggihnya. Akhirnya para Sandra pun berhasil diselamatkan. Dan pertarungan 3 lawan 3 pun akan dimulai. Namun ketika itu juga Batroc datang dan menembakkan bom asap yang membuat Carly dan teman-temannya bisa kabur. Akhirnya Sam, Bucky, dan Walker pun mengejar mereka. Ketika mereka berhasil kabur, di satu tempat Carly pun ditemukan oleh Sharon yang ternyata Sharon merupakan agen ganda yang bekerja untuk Power Broker. Wah, gak nyangka banget sih. Sedikit info buat kalian bahwa Power Broker itu adalah organisasi yang mendanai serum Super Soldier yang dikerjakan oleh Dr. Nigel di episode sebelumnya. Jadi bisa diartikan bahwa ini adalah sebuah plot twist dari MCU yang menandakan bahwa Sharon merupakan tokoh antagonis yang sebenarnya di series ini. Lalu Sharon mengatakan kepada Carly untuk kembali dan bekerja sama dengan Power Broker. Namun Carly menolak karena ia menganggap Power Broker hanya memanfaatkannya saja. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba mereka didatangi oleh Batroc. Batroc juga tidak tahu jika Sharon adalah Power Broker. Lalu ia mengancam, jika dia harus membayar Batroc 4 kali lipat atau tidak, Batroc akan memberitahu kepada dunia siapa Sharon sebenarnya. Karena gak mau diperas, Sharon pun menembak Batroc dan Carly malah menembak Sharon juga. Mendengar suara tembakan, Sam pun mendatangi sumber suara itu dan menemukan Carly. Lalu Sam mencoba menenangkan Carly karena Sam di sini bukan menganggap Carly sebagai musuh. Ia melakukan pendekatan dari hati ke hati agar Carly bisa berubah. Bahkan ketika Carly menyerang Sam pun, Sam tidak melawan Carly sedikit pun. Dia hanya terus menghindar dari serangan Carly. Bahkan ketika Sam akan ditembak pun, dia tidak melawan karena dia yakin kepada Carly bahwa Carly bisa berubah dan sadar. Sumpah guys, tersentuh banget melihat aksi kapten kita yang satu ini. Namun naas, mungkin karena takut gak sadar kali ya, Sharon dari belakang menembak Carly dan membunuhnya seketika. Sam pun memangkuk Carly dan Carly mengatakan kata-kata terakhirnya dengan meminta maaf kepada Sam. Akhirnya Carly, sang pemimpin Flag Smasher yang mempunyai ideologi yang didukung banyak orang,
akhirnya harus tewas. Sumpah, di scene ini tersentuh banget, karena sepanjang series kita akan ditunjukkan dengan ikatan emosi yang diciptakan oleh kedua karakter ini, yaitu Sam dan Carly, yang dimana Sam tetap tidak menyerah untuk menyadarkan Carly yang pada akhirnya harus membuat Carly tewas. Lalu Sam membawa Carly ke jalan yang sudah dipenuhi banyak orang dan wartawan. Banyak orang yang kagum dan bertanya apakah Sam sudah resmi menjadi Kapten Amerika. Namun Sam langsung mendatangi para senator. Senator tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Sam karena telah berhasil mencegah para teroris itu. Namun Sam bertanya apakah rencana GRC akan tetap dilanjutkan. Lalu mereka menjawab, ya, para teroris ini hanya menunda saja karena para tentara sudah bersiap melakukan rencananya untuk memulangkan para pengungsi. Dan di sini terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di mana memang inti masalahnya di sini adalah 5 tahun pasca Snap Thanos, di mana orang-orang yang menghilang kembali lagi, dan ternyata meskipun mereka kembali keadaan sudah berubah. Banyak orang yang kehilangan rumahnya sehingga muncullah organisasi GRC untuk mengatasi masalah ini, dan di mana munculnya GRC juga dibarengi dengan munculnya organisasi Flag Smasher yang dipimpin oleh Karli Morgenthau yang memusuhi GRC. Dan mereka lebih menginginkan dunia sebelum blip. Ditambah sekarang rencana GRC yang akan memulangkan para pengungsi ke tempatnya masing-masing yang memicu tindakan anarkis Flag Smasher. Lalu Sam juga menyampaikan pidatonya yang sangat kuat kepada senator GRC dan juga bisa menjangkau hati para penonton di rumah, termasuk Isaiah Bradley. Sam juga menyorot beratnya beban menjadi Kapten Amerika, bahkan Sam memiliki beban yang lebih berat dibandingkan John Walker. Karena Sam berkulit hitam yang setiap harinya selalu menerima tindakan rasis. Namun Sam tetap tidak menyerah dan tetap berjuang agar bisa menjadi sosok teladan bagi semua orang sebagai Kapten Amerika. Dan dia pun berhasil membuktikan kenapa dirinya pantas menjadi Kapten Amerika, bukan hanya karena dia bisa bertarung dengan hebat, bisa mengatasi berbagai masalah, bisa menyelamatkan orang-orang, plus bisa melawan musuh berkekuatan super, namun juga bisa menjadi seorang leader dan panutan tak hanya bagi anggota Avengers lainnya, namun juga seluruh warga di dunia. Dan pesan terakhir adalah para senator harus terbuka kepada setiap gerakan yang ada agar tidak muncul lagi organisasi semacam Flag Smasher. Dan akhirnya keputusan untuk merelokasi para pengungsi itu pun dibatalkan oleh GRC. Dan Sam resmi diakui menjadi Kapten Amerika yang baru dan diterima oleh masyarakat karena tindakan heroiknya. Setelah kejadian itu, scene pun berpindah kepada Zemo yang terlihat di penjara draft di Wakanda. Meskipun di Wakanda, kita gak heran sih kalau dia nantinya bisa mempengaruhi dunia luar lewat kaki tangannya. Lalu kita akan diperlihatkan dengan John Walker yang tampaknya dia bersemangat karena dirinya sekarang resmi berubah menjadi Use Agent dengan kostum hitam yang sangat keren. Bisa jadi dia akan dikerahkan untuk misi-misi yang sifatnya Black Ops atau misi rahasia, bukan misi terbuka seperti Kapten Amerika, karena juga kan yang mengontraknya adalah Val, sosok yang di komiknya punya keterikatan dengan Shield, Hydra, dan Leviathan. Entah bakal kayak gimana nasib John nantinya, terutama karena kalau saya lihat di episode 6 ini, John ini benar-benar bukan seorang yang jahat. Dia orang baik namun ia berada di situasi yang di luar kemampuannya, yaitu untuk menjadi Kapten Amerika. Lalu Bucky akhirnya berani mengakui dosa lamanya kepada orang-orang yang dekat korbannya dulu. Ia mengakui pembunuhan yang ia lakukan kepada anaknya Yori. Walaupun berat, Bucky tampaknya akhirnya bisa lega menutup lembaran kelam di dalam hidupnya. Dan Sam yang berhasil membuat Isaiah Bradley respect kepadanya, meski Sam memutuskan untuk menjadi Kapten Amerika pertama yang berkulit hitam. Isaiah dapat merasa kalau Sam ini orang yang sangat istimewa. Tak hanya itu, Sam juga berhasil membuat Isaiah Bradley diakui pemerintah dan sejarahnya tertulis di Museum Kapten Amerika. Respect lah Sam. Lalu Sharon Carter, yang kita ketahui bahwa dia adalah power broker, mendapat pengampunan oleh pemerintah. Dan tampaknya dia bisa bekerja sebagai intelijen Amerika lagi. Dan di sini kita juga akan melihat dia juga sudah berniat membocorkan informasi untuk dijual lagi ke pasar gelap. Ini menandakan Sharon Carter bakal berpotensi menjadi musuh di dalam film Kapten Amerika baru. Dan episode pun ditutup dengan pesta yang dilakukan keluarga Sam bersama Bucky atas keberhasilan Sam menjadi sosok Kapten Amerika yang baru. Ending yang sangat epic.
Itulah alur cerita dari episode 6 Falcon and the Winter Soldier. Bagaimana pendapatmu tentang akhir dari episode kali ini? Apakah memuaskan ataupun biasa aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan like jika kalian suka. Kami dari Breakdown Film Universe pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.